Sekarang kita bicara akademisi itu definisinya apa? Kan begitu. Ini definisi akademisi dari yang paling klasik, positifis, akademisi yang kemudian kita bicara keberadaannya sebagai intelektual. Nah itu loh. Oke. Jadi Dari speaking, positivisme Comte sampai banyak. intelektual Misalnya Gramsci, ya, Antonio Gramsci. public intelektual. Jadi dia berbicara isu-isu masalah-masalah kebangsaan. Dia punya peran watchdog. Tidak sekedar akademisi yang dikonstruksi oleh Orde Baru, tugasnya hanya mengajar, meneliti, pengabdian. Saya ingin tanya, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena saya sudah dikasih tahu nih tentang waktu kita. Ketika Prof disupport, itu bagi profesor artinya apa? Yang tidak sekedar pribadi, tapi juga berhubungan dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Ketika disupport. Ketika ada solidarity gitu ya. Solidaritas. Menurut saya itu good direction gitu ya. Artinya arah yang bagus bahwa masih ada sekelompok akademis yang memiliki pikiran-pikiran yang sekarang ini diperlukan oleh masyarakat. Minimal pikiran-pikirannya gitu. Karena tindakan kan belum tentu. Belum tentu orang berani berbicara, tapi mungkin di lubuk hatinya itu punya kesamaan frekuensi. Nah, dukungan-dukungan itu lebih banyak muncul dari kesamaan frekuensi, bukan kemudian kesamaan cara mengekspresikan. Ini kita harus pahami karena ada ekosistem perguruan tinggi yang hegemonik, yang tidak memungkinkan setiap orang mau istilahnya mengambil peran aktivismenya. Padahal ini peran-peran etis akademikus hari ini itu adalah di aktivismenya, dari pembelaannya. Karena dia digaji dari uang rakyat. Dia menikmati infrastruktur perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi yang hebat-hebat, dari dukungan masyarakat. Dengan kata lain, sebetulnya profesor menginginkan, menghendaki agar mereka yang mendukung dan lebih banyak lagi rakyat yang speak up, begitu? Betul. Lebih banyak lagi guru besar dan juga pimpinan kampus. Apapun dua ini kan menjadi simbol. Kalau dosen biasa itu mungkin oke lah. Dan banyak organisasi juga bergerak, seperti misalnya Serikat Pekerja Kampus, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Nah, tapi mereka ini kan cenderung juga sebagian di pinggiran dalam ekosistem perguruan tinggi. Nah, kita menunggu para guru besar dan para pimpinan perguruan tinggi untuk speak out. Kalau tadi Prof merasa bahwa mereka yang aktif, yang jadi dalam tanda petik aktivis di kampus, di kalangan guru besar ini adalah pinggiran, periferi. Seberapa minoritasnya guru-guru besar seperti Prof ini di perguruan tinggi masing-masing? Wah, saya tidak punya hak untuk mengklaim ya, kira-kira gitu ya. Tapi memang ada banyak kesulitan yang mungkin juga tidak hanya timbul dari tekanan eksternal terhadap para guru besar kita. Tekanan eksternal itu misalnya tentang karir sebagai dosen, tentang mungkin sumber daya yang tidak bisa lagi diakses. Ini soal kehidupan sosial yang bersangkutan. Tapi yang tadi disampaikan soal persepsi yang masih klasik, masih tradisional tentang peran-peran dan posisi kaum akademis.